Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodisa Mokodasir dari kelas A4 Keperawatan semester 4 dengan NIM 20142011091. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang penyuluhan edukasi HIV/AIDS untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keperawatan HIV/AIDS dengan tugas ulangan akhir semester. Yang pertama, manfaat dari penyuluhan edukasi ini yaitu mengenai infeksi HIV/AIDS berperan besar dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pasien terinfeksi HIV. Selain itu, karena HIV masih belum memiliki pengobatan definitif hingga kini, edukasi dan promosi kesehatan akan penting untuk meningkatkan kesadaran terkait pencegahan dan deteksi dini. Next, pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Next, gejala HIV dan AIDS. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu sehingga terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun. Meski virus HIV merusak kekebalan tubuh penderitanya sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksa diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit darah yang dimaksud adalah diare kronis, pneumonia, atau toxoplasmosis otak. Next, penyebab dan faktor risiko HIV/AIDS. Penyebab HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Sesuai dengan nama penyakitnya, bila tidak diobati, HIV akan makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan pengamanan. Berikut, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Terakhir, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Lakukan konsultasi ke dokter bila Anda menduga telah terpapar HIV melalui cara-cara di atas, terutama jika mengalami gejala flu dalam kurun waktu 2-6 minggu setelahnya. Next, pengobatan HIV dan AIDS. Penderita yang telah terdiagnosa HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi intraviral ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Next, pencegahan HIV dan AIDS. Berikut beberapa cara dapat dilakukan untuk terhindar dan meminimalkan penularan HIV. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis stick, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya terutama bagi anak remaja.
Sekian dari presentasi saya, dan bila ada salah kata mohon maaf, dan kiranya pemahaman kita tentang HIV semakin terbuka dan kita menghindari hal-hal yang akan dapat menyebabkan kita terinfeksi HIV. Sekian dan terima kasih.